Halo, nama saya Alfia Delahira. Saya Sela Rimawati, kami dari Program Studi Informatika kelas 1C Probis Universitas Negeri Malang. ya. Di sini kami akan bahas tentang dasar sistem komputer. Yaps, yang terdiri dari 9 materi. 1. Sistem komputer. 2. Hardware, brainware, dan software. 3. Sistem operasi. 4. Kinerja sistem komputer. 5. Tipe data. 6 DFD, 7 IRD, 8 basis data, dan yang terakhir di BMS. Oke, mari kita mulai. Jadi, materi kita pertama adalah sistem komputer. Di sini kita akan membahas tentang Sistem adalah suatu kumpulan proses, pelaku, input, output, objek yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis, yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu, dikendalikan dan dikontrol oleh mesin. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang bekerja bersama-sama secara fungsional dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Materi kedua adalah hardware, brainware, dan software. Di sini kita akan menjelaskan tentang Hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat dalam komputer yang wujudnya terlihat dan berbentuk fisik. Beberapa contoh perangkat keras antara lain monitor, speaker, keyboard, RAM, hard disk, CPU atau Central Processing Unit, webcam, dan lain sebagainya. Software, perangkat lunak komputer. Semua bagian yang ikut membentuk sistem komputer di luar peralatan fisiknya. Software mencakup sistem desain, program komputer, prosedur-prosedur, dan standar-standar yang diberlakukan. Dengan demikian, software dapat kita bagi menjadi dua kategori, yaitu software program, contohnya dokumentasi, dan software non-program, contohnya dokumentasi sistem atau program. materi ketiga kita adalah sistem operasi. Di sini kita akan membahas tentang Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dan komputer hardware. Tujuan dari sistem operasi itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Tujuan primer adalah agar sistem komputer bekerja sesuai dengan kegunaannya. Tujuan sekunder adalah agar penggunaan hardware dapat dilakukan secara efisien. Peranan sistem operasi antara lain: 1. Bertindak sebagai pemerintah dalam sistem komputer. 2. Dipandang sebagai resource allocator. 3. Dipandang sebagai kontrol program. materi keempat adalah kinerja sistem komputer. Di sini kita akan menjelaskan tentang Saat data diinputkan oleh seorang user atau pengguna data, data tersebut akan masuk menuju RAM. Ibarat sebuah bank, data tersebut adalah orang-orang yang akan melakukan transaksi. Selanjutnya, data tersebut akan menunggu antrian untuk segera diolah oleh CPU. Proses menunggu yang dilakukan data-data ini terjadi pada RAM. RAM pada bank diibaratkan sebagai kursi-kursi antrian yang ada pada bank. Proses pengolahan data ini dapat terjadi secara FIFO atau first in first out maupun terjadi secara LIFO, last in last out, tergantung seberapa pentingnya data tersebut. Setelah data-data tersebut diolah dengan CPU, data tersebut siap di-outputkan melalui perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai output data seperti monitor, speaker, dan lain sebagainya. materi kelima adalah tentang tipe data.
Di sini kita akan membahas tentang Number. Number menerangkan tentang nomor atau angka. Number terdiri atas integer dan double. String. String menerangkan tentang karakter, berbagai karakter, angka, huruf, simbol. String terdiri atas char, varchar, dan teks. Boolean. Boolean adalah dua jenis data yang berisikan yes atau no, true atau false. Date and time adalah tipe data jenis tanggal dan waktu. Objek adalah segala macam tipe data termasuk gambar. Materi keenam adalah DFT. Di sini kita akan menjelaskan tentang Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan arus aliran data. Simbol-simbol yang terdapat pada DFT antara lain kotak, entity atau user, lingkaran, proses, anak panah, data, menuju lingkaran input, dan keluar dari lingkaran adalah output. materi ketujuh adalah IRD. Di sini kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram terdiri CDM dan PDM. Simbol pada IRD antara lain one to one to many, many to many. materi ke-8 adalah basis data. Di sini kita akan menjelaskan tentang Basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data yang menginformasikan suatu informasi secara lengkap. Istilah-istilah basis data. Beberapa unsur-unsur pada basis data sebagai berikut. Entitas. Entitas adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entitas misalnya adalah pasien, dokter, kamar. Field. Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya. Record adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. materi terakhir. Kita akan bahas tentang DBMS. Di sini kita akan menjelaskan tentang DBMS merupakan software yang digunakan untuk membangun suatu sistem basis data yang sempurna. Banyak program basis data yang sudah digunakan, misalnya Microsoft Access, MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, Firebird, Paradigm Interbase. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Fitur-fitur dalam Microsoft Access adalah SQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang dasar sistem komputer. Kurang lebihnya kita minta maaf apabila ada kesalahan teknis dan kurang detailnya dalam penyampaian suatu materi. Yap, dan jangan lupa subscribe.